seorang praktisi itu harus punya wawasan atau pengetahuan yang luas. Dalam arti seorang praktisi itu bisa itu intinya gini, lebih baik itu merui, membuktikan, merasakan itu loh. Jadi dalam arti yang namanya praktisi itu harus wis tahu merui lan itu menyaksikan itu. Sekarang kalau ibarat dalam terjun ke dunia praktisi ya, itu harus ada itu kenapa dia seperti itu, karena dia pernah melihat, pernah menyaksikan, pernah membuktikan. Contohnya dalam arti apa? Sampai bisa melihat seseorang untuk mengobati, caranya oh seperti ini. Nah, sampai kan melihat, terus sampai membuktikan, mencoba-coba itu. Nah, terus kok bisa mengobati seperti itu loh. Nah, berarti sampai bisa mengatakan itu kan pernah menyaksikan. Tanpa ada menyaksikan sampai tidak akan bisa. Menyaksikan itu kan merui. Nah, itu antara perbedaan ilmu dan ngelmu. Kalau ilmu itu kan bisa dipelajari dan bisa diperjualbelikan. Nah, ilmu itu kedudukannya di pikiran, Mas. Tetapi kalau ngelmu itu di hati. Itu ngelmu itu tidak usah dipelajari, nanti tahu-tahu datang sendiri gitu. Dalam arti seorang kayak praktisi itu kan harus juga itu Mas harus punya pedoman dasar, harus punya pondasi. Tanpa adanya itu kehancuran praktisi itu ada ya. Dalam arti juga itu harus punya wasilah atau sanad yang jelas. Tanpa adanya itu nggak akan bisa gitu loh. Jadi dalam arti sanad itu kan hubungan batin, wasilah itu doa, amin itu ibaratnya kan juga doa, amin itu bisa mengabulkan. Itu harus juga ada juga praktisi itu harus ada benteng serta perisai. Tanpa adanya benteng atau perisai nanti jebol, Mas. Seumpama sampai membersihkan dari energi negatif, terus seumpama juga sampean itu ngecek kodam. Nah, itu kodam atau energi negatif itu akan balik menjadi bumerang menyerang sampean. Soalnya apa? Dia itu juga makhluk yang maha kuasa, punya rasa, punya keinginan. Itu mesti marah, Mas. Seumpama kalau sampean sendiri, kalau sampean itu disuruh menempati rumah gitu, tahu-tahu sampean diusir, sampean marah enggak? Marah. Mencari yang ngusir enggak? Ya, itu satu seperti itu. Dan itu juga pun harus ada benteng-benteng semua. Benteng-benteng itu apa? Ya kita gini, Mas, yang terutama itu kita hidup di tanah Jawa. Itu harus kita membawa itu dalam arti bisa mengerti semuanya. Jadi dalam arti Arab itu ya digarap, Jawa itu ya digawa, Jawa itu ya digawa, terus adat itu ya dirawat. Sekarang tak tanya, kalau sampean mengeluarkan gangguan gaib atau gangguan jin, sampean bacain Al-Fatihah, sampean pernah membuktikan enggak, pernah menyaksikan enggak jin yang sampean keluarkan itu malah bisa membaca Al-Fatihah dengan benar dan lancar? Pernah enggak? Nah, kalau sampean melawan dengan Al-Fatihah juga akan sama-sama baul, sampiyuh, seri. Nah, kita sebagai orang Jawa ya, kita menggunakan kejawen itu harus ada ya. Kayak kejawen itu kan semua harus ada syariatnya. Nah, seperti itu ombak Mataram itu tadi itu udah lihat, itu udah damai. Dalam arti juga kita sebagai orang Jawa ya, kayak ini, Mas. Ini keris gitu. Makna keris tahu nggak sampean? Sedikit. Coba. Makna keris itu ya, makna keris itu setahu saya simbol ya. Gini, makna keris itu gini, Mas. Sekarang tak tanya, itu keris itu jangan salah kita memegang.
Sekarang kata-kata keris, kosakatanya itu kalau dibalik menjadi apa? Keris. Sirik. Nah, makanya jangan salah memegang. Makna kata keris itu kalau suku katanya dibalik itu kan menjadi sirik. Nah, itu seperti itu, jangan sampai salah memegang. Keris itu kan hanya kita memiliki keris, itu kan hanya kita menghargai karya seni orang dulu, dan kita menguri-uri budaya, suatu senjata tradisional. Nah, sekarang gini Mas, kayak ini keris. Makna keris lurus itu apa Mas? Hati menyambung sama yang di atas. Nah, ya memang betul. Jadi intinya itu keris, makna intinya itu makna keris lurus itu kita itu menguatkan hati untuk selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sudah ke arah ke atas gitu loh. Jadi kita harus punya hati yang teguh, punya jiwa yang kasatria. Kita sebagai laki-laki itu jangan kelok-kelok, lurus, hati kita lurus. Itu kalau hati kita lurus itu ibaratnya ada nur Muhammadnya. Orang itu kalau ada nur Muhammadnya itu hatinya menjadi terang. Hati terang, otomatis mata batin terbuka. Kalau orang hatinya itu gelap, mata batinnya tertutup, itu akan selalu marah-marah, tidak ada rasa welas asih. Nah, itu kan seperti itu. Mana keris itu. Nah, ini juga Mas kita bahas Mas. Ini pamornya, pamor ini lain. Ini ngulit semangka, ini Banyumili. Jadi ini Banyumili, ini pamor ngulit semangka. Ini disebut pamor apa Mas? Selewah atau tangkis. Tangkis. Fungsinya untuk apa? Tak tanya. Filosofinya untuk menghalau kalau ada bahaya. Nah, tangkis itu kan dia untuk menangkis dari segala bahaya. Itu loh. Ya ini kalau praktisi atau paranormal itu harus itu. Ya ini tangkis ini juga sang empunya itu membuat didesain itu untuk menangkis semua gangguan-gangguan, rintangan-rintangan yang menghalangi manusia, entah itu gangguan yang dari alam yang nggak kelihatan. Itu filosofinya kan seperti itu. Tuh, Mas. Sekarang tak tanya kepada sampean Mas. Itu ya. Pedoman dasar seorang praktis itu harus gimana? Yang jelas harus punya adab. Adab itu yang harus diuri-uri sebagai orang Jawa, ya harus punya adab, sopan santun, terus ya jelas punya adab, menghargai semuanya. Punya adab dalam artian seperti tinggalan nenek moyang kita dulu. Orang Jawa itu mengajarkan adab yang jelas. Adab itu dari adab kita pun sopan santun, berbicara sama orang atau sama siapa saja. Dalam hal seperti itu ya Mas, jiwa praktisi itu ya, itu kalau bisa itu satu, itu memang harus mengenal adab. Jiwa praktis itu kalau tidak mengenal adab itu nanti akan menjadi halangan atau rintangan. Terus kedua, seorang praktisi itu ya Mas ya, itu harus benar-benar punya rasa welas asih, itu ngelmu rasa Mas, ngelmu rasa. Nah itu harus ada. Di samping itu juga itu seorang praktisi atau spiritual itu. Nah ini spiritual itu kan welas asih rasa. Nah rasa itu kan spiritual itu kan cara hati kita selalu untuk mendekatkan kepada Sang Pencipta. Kita itu punya rasa welas asih, punya rasa kasih sayang, punya rasa cinta kasih, punya rasa itu salam cinta, salam bahagia itu. Jadi kita saling menghormati kepada makhluk yang lain. Itu seperti itu dalam dunia praktisi. Itu kelemahannya apa Mas? Kelemahan praktisi itu banyak godaan yang selanjutnya.
dan dari yang kasat mata juga, dari yang kelihatan, dari yang fisik juga ada. Jadi gini Mas, kelemahan seorang praktisi atau penyembuh ya itu hanya tergoda oleh bayangan bidadari seorang wanita. Seorang wanita bila ada atau tergoda dengan bayangan bidadari itu hancur praktisinya itu Mas. Mungkin juga itu karomah-karomah itu akan hilang dan tercabut. Itu godaan yang paling, kan banyak para praktisi penyembuh itu hancur dalam kehidupan itu hanya cuma godaan wanita. Wanita itu terutama pasiennya sendiri. Sebetulnya pasiennya sendiri itu kita tangani dengan keikhlasan, ketulusan, kita menolong, tetapi kita ada nafsu birahi atau nafsu cinta itu hancur itu nanti. Hancurkan satu itu akan menghancurkan segalanya gitu loh. Jadi dalam arti semua memang itu manusia itu tidak lepas dari sikap perilaku ya. Nah, sikap perilaku itu nanti akan juga itu berlaku dalam kehidupan. Kehidupan itu apa? Kita manusia hidup di dunia itu sebab akibat itu kan mesti ada nanti. Saya yakin itu. Jadi tergantung kita yang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita misalnya menerapkannya itu sudah betul, kemungkinan ya hidup kita juga betul. Tapi kalau kita sudah menerapkannya udah salah, kemungkinan hidup kita juga, kalau Pak Kiai bilang itu uripe gedungsang-gengsang. Itu makanya gini, jangan sampai tertipu dengan nafsu. Makanya jangan sampai tertipu dengan masalah duniawi, apalagi dunia maya kejam Mas, penuh liku, penuh permainan gitu. Itu kalau kita tidak ada semuanya itu, kita akan terlena hanyut dalam semuanya itu.